Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera untuk kita semua. Keberatan pajak bisa dibanding. Selamat datang kembali di podcast Kelompok Juding. Yeay! Halo teman-teman semua dan juga yang terhormat Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Ataya Olga Dia Zurina Tadipura. Saya di sini sebagai ketua kelompok juding yang akan memandu podcast kita di episode kali ini. Saya di sini ditemani oleh Dan saya di sini, Liana Pranajakoni, yang akan membantu Ataya dalam memandu podcast juding kali ini. Li. Di podcast kali ini kita mau bahas apa sih? Jadi, Tai, di podcast kali ini, kelompok juding akan melakukan praktik seci model dengan melakukan 3 tahapan, yaitu tahap internalisasi, sosialisasi, dan eksternalisasi dengan menjawab pertanyaan interaktif dengan pola pikir dan pola tindak quantum leap. Wah, seru banget nih. Jadi kita bakal bahas sesuai dengan nama kelompok kita ya, yaitu proses pengajuan banding pajak. Iya, Tai. Jadi, jangan sampai ya episode ini dilewatin dan simak juga nih baik-baik jawabannya serta dialog-dialog dari teman-teman kelompok juding. Selamat menonton. Pada tahap internalisasi awal, setiap anggota kelompok juding akan melakukan kegiatan perenungan atau kontemplasi secara individual. Renungan tersebut kemudian dituangkan ke dalam tabel matrik yang akan kita share screen nantinya. Nah, pertanyaan pada tabel matrik tersebut dijawab dengan mengikuti pola pikir dan pola tindak quantum leap. Di tahap ini, saya, Kira Fira Sendria, bersama teman-teman juding yang mewakili kelompok untuk melakukan perenungan. Yuk kita sapa dan kenalan dulu sama teman-teman kelompok juding. Halo, perkenalkan, nama saya Navita Karisa Ozora. Halo, perkenalkan, nama saya Tiur Magafria Lauklin. Nama saya Muhammad Atsar. Oke, selanjutnya kita akan langsung mulai saja untuk semua anggota kelompok juding untuk melakukan perenungan atau kontemplasi. Nah, sekarang kita semua dari kelompok judi udah ngelakuin kontemplasi atau perenungan nih di tahap internalisasi. Ya betul Oklin. Gimana, Sar, saat merenung dan menjawab soal? Ada hambatan gak nih? Enggak dong, Klin. Karena pola pikir dan pola tindak quantum leap ini kan udah kita pelajari di mata kuliah kewirausahaan. Nah, iya bener banget, Sar. Sekarang kita lihat yuk hasil kontemplasi kita berempat. Oke. Oke, inilah hasil perenungan yang kami tuangkan ke dalam tabel matriks dalam tahap internalisasi awal. Halo semuanya, selamat datang di tahap sosialisasi kelompok juding. Di sini saya Dila Siti Nurfadilah dan teman saya Marlinda Vidyarosa akan menjadi moderator pada tahap sosialisasi ini. Yeay, jadi pada tahap kali ini kita ngapain aja, Dil? Jadi pada tahap ini kita masing-masing pasangan akan berdialog nih mengenai hasil dari tahap internalisasi awal yang sudah kita renungkan dengan pasangannya masing-masing. Wah, kayaknya seru banget ya, Dil. Apalagi kita ditemenin sama teman-teman kita nih dari kelompok juding. Yaitu ada Suci Melianti dan Grisela Pasaribu, lalu ada Yolanda Febri Valentin, dan Andina Putri Rasmi.
Betul banget nih, karena agar durasi video nggak kepanjangan juga, jadi kita sebagai perwakilan aja. Tapi teman-teman dari kelompok juding juga turut berpartisipasi dalam tahap sosialisasi. Langsung aja yuk kita masuk ke tahap sosialisasi. Halo Dila, di sini kita ada pertanyaan nih mengenai apa bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk judi yang ditawarkan kepada wajib pajak. Menurut kamu gimana? Halo Marlinda, kalau menurut aku sih ya sekarang era revolusi 5.0, di mana semua sudah berbasis teknologi nih. Tentunya kita perlu juga kebaruan, salah satunya dalam aspek banding pajak, di mana kita bisa membuat website untuk memudahkan wajib pajak dalam melampirkan pelaporan, baik dalam surat ajudan banding. Lalu memudahkan juga dalam petugas pajak untuk memberikan hasil tolakan banding, informasi mengenai ajudan banding, dan hasil dari bandingnya itu sendiri. Kayak contohnya itu seperti e-form, e-filing, e-bupot, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga selain memudahkan wajib pajak, memudahkan juga petugas pajak dan menghasilkan hasil yang efisien. Itu sih sekiranya dari aku. Kalau menurut kamu gimana, Cak? Oke, kalau menurut pandangan aku, kita punya tema yang sama nih, tapi pelaksanaan sistemnya aja yang berbeda. Sistem yang akan aku bahas ini mengenai sistem transparansi yang dapat dijalankan ke depannya dalam pengajuan banding pajak, yaitu sistem blockchain. Yang mana sistem blockchain merupakan sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi, atau bisa dibilang juga kayak kas digital lah. Blockchain ini juga dapat mempermudah wajib pajak mengecek data karena sifatnya yang transparan, tapi dengan keamanan yang cukup tinggi pastinya. Selain sifat transparannya dan keamanannya, keuntungan lainnya tuh bisa dapat berupa efisien waktu dan tenaga juga. Wah, ternyata kita punya banyak pemikiran yang beda ya, Cak. Berarti bisa disimpulin nih, di era revolusi industri 5.0 dibutuhkan kebaruan dan solusi alternatif untuk juding dengan cara pembuatan website untuk memudahkan dalam proses pengajuan banding, terdapat pula sistem teknologi blockchain untuk memudahkan serta meningkatkan transparansi dan keamanan yang tinggi. Wih, bakal keren banget gak sih kalau semua itu bisa diterapin? Gimana kalau kita simak pembahasan teman-teman kita yang lain di soal berikutnya? Halo guys. Jadi hari ini kita bakal ngapain nih Suci? Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang tahap sosialisasi. Nah, di sini kita punya jawaban masing-masing nih, Sel. Nah, untuk Iya, bener banget. jawaban kamu sendiri itu gimana sih, Sel? Nah, untuk jawaban aku di nomor 2, aku bacain pertanyaan dulu ya. Apa bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk kita sebagai juding yang ditawarkan pada wajib pajak? Untuk jawaban aku sendiri, adalah mengumpulkan data dari mulai regulasi terbaru, peran konsultan pajak, dan mungkin pemberian rekomendasi konsultan pajak, syarat-syarat umum untuk melakukan pengajuan banding pajak, dan yang terakhir adalah alur yang sekiranya wajib pajak dapat pilih dan jalani ketika ia akan melakukan banding pajak. Ketika semua hal itu dikolaborasikan dengan AI dan teknologi, tentu mengupdate hal-hal terbaru mengenai regulasi dan lain-lain dapat dilakukan dengan cepat, terarah, dan juga teratur. Untuk jawaban kamu sendiri gimana nih, Suci? Nah, untuk jawaban aku sendiri yaitu penerapan cara berpikir one step ahead dan break short dalam sistem pengajuan keberatan di mana konteksnya sebagai konsultan pajak ada dengan cara ada suatu langkah dalam pengajuan keberatan yang dilalui agar proses pengajuan keberatan lebih cepat dan selesai. Nah, jawaban kita udah masing-masing gini punya kesimpulan dong, Sel, tentunya. Nah, kesimpulan itu Benar banget, kita dapat Suci. ambil apa aja nih, Sel? Nah, kesimpulan yang udah kita diskusiin dari dua jawaban kita yang berbeda ini adalah one step ahead dan breakthrough diperlukan proses pengajuan keberatan pajak dan pembuatan simulasi untuk membantu wajib pajak. Wajib pajak dapat diarahkan secara langsung untuk mempercepat proses pengajuan keberatan secara sistematis, Suci. Halo Yolanda, Halo Andina. kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 nih, yaitu apa bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya? Menurut kamu jawaban nomor 3 itu apa sih Yolanda? Kalau menurut aku, bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya, yaitu pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya
yang mencakup penyediaan layanan yang sangat baik dengan menggabungkan inovasi, dedikasi, dan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini tentunya melibatkan penerapan pengetahuan lokal dan kearifan budaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan cara yang unik dan tentunya menginspirasi juga. Pendekatan ini juga memastikan bahwa pelayanan tidak hanya efektif, tapi juga menghormati dan memperkaya warisan budaya lokal dan menciptakan pengalaman yang istimewa bagi pelanggannya. Kalau menurut kamu gimana, Din? Kalau menurut aku, pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya ini mengacu pada cara memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan dengan unsur yang menekankan profesionalisme, keramahan, inovasi, dan unsur budaya, seperti memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sopan, sapa, dan santun, dan memasukkan elemen-elemen budaya di dalam pelayanan termasuk penyelenggaraan acara atau perayaan budaya, menyajikan makanan atau musik tradisional, atau menyertakan elemen budaya dalam desain interior atau branding. Wah, ternyata pendapatan kita ini saling berkaitan ya, Din. Sama-sama saling memberikan pelayanan penerima yang baik kepada wajib pajak. Nah, jadi dapat disimpulkan juga dari pendapat kita berdua tersebut bahwa kesimpulan yang bisa diambil yaitu pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya melibatkan penyediaan layanan yang sangat baik dengan menggabungkan inovasi, dedikasi, dan nilai-nilai budaya lokal. Ini juga memastikan pelayan tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati dan memperkaya warisan budaya lokal, menciptakan pengalaman istimewa bagi pelanggannya juga. Pendekatan ini mencakup unsur profesionalisme, keramahan, inovasi, dan unsur budaya seperti penggunaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta integrasi elemen budaya dalam berbagai aspek pelayanan. Iya, betul banget Yolanda. Itu dia pendapat kita berdua dari pertanyaan nomor 3. Jawaban pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman yang lain ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas nomor 4 nih guys. Pertanyaannya tentang apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak, jurat, dan juding berdasarkan rangkuman dari butir 1 sampai dengan nomor 3. Nah, untuk jawaban aku sendiri, itu mengidentifikasi peluang untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam proses pengajuan keberatan pajak. Hal ini dapat melibatkan peninjauan ulang prosedur yang ada, identifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan penemuan solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Nah, untuk jawaban kamu itu apa sih, Sel, dari yang nomor 4 ini? Nah, kalau jawaban aku sendiri yaitu wujud nyata berdasarkan pola pikir quantum leap adalah perlunya penggunaan teknologi dan AI untuk membuat suatu inovasi terbaru dalam bidang pengajuan banding. Hal ini dapat diterapkan karena melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dari pelayanan-pelayanan pengajuan banding pajak pada masa-masa yang lalu. Proses mengumpulkan data, mencari tahu regulasi terbaru, menyiapkan dokumen, dan bahkan rekomendasi jasa konsultan pajak dapat dikolaborasikan dengan teknologi dan AI yang terus terupdate dengan sendirinya. Lalu tak lupa dikolaborasikan dengan pelayanan prima yang menjamin keakuratan data dan informasi yang dibalut dengan fitur pelayanan dengan bahasa daerah tertentu. Ketika semua aspek ini dapat digabungkan, maka pengajuan banding pajak menjadi sesuatu yang simpel dan nyaman, baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak. Seperti itu, Suci, jawaban aku. Nah, selanjutnya, wujud nyata yang bisa diberikan kepada pajak ini, kita dapat kesimpulan nih, Sel. Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui dalam pengajuan banding pajak, yaitu adanya perubahan dengan memanfaatkan efisiensi bagi wajib pajak yang mengajukan banding pajak. Melakukan peninjauan ulang sehingga pelayanan yang diberikan bisa efektif dan efisien, kemudian memastikan semua regulasi merupakan data yang akurat dan aktual dikolaborasikan dengan pelayanan prima. Bahkan dengan melihat aspek kedaerahan dan kebudayaan yang ada nih, Sel. Selanjutnya, gimana nih, Sel? Oke, tahap sosialisasi kita udah selesai nih, Suci, sampai sini aja. Oke, Sel. Oke, guys. Jadi selanjutnya, pemaparan kita udah selesai nih. Jadi sampai ketemu berikutnya ya. Dadah. Oke, bye-bye, guys. Ya, kita udah selesai juga nih dari tahap sosialisasi. Seru banget ya, Ca, setelah berdiskusi.
Bener banget nih, kita jadi lebih tahu ternyata pendapat orang tuh bisa beda, tapi ada yang sama juga loh. Iya nih, Ca, kita juga jadi mendapat informasi baru serta wawasan kita juga lebih terbuka. Mungkin cukup sampai sini saja untuk tahap sosialisasi dari kelompok juding. Berikut adalah tampilan hasil dari masing-masing pasangan. Selamat datang di tahap eksternalisasi. Di sini aku, Liana, bareng Ataya, Soim, Hala, Dominico, Cea, dan Christian akan berdiskusi di tahap eksternalisasi ini. Nah, kira-kira di tahap eksternalisasi ini kita bakal bahas apa sih, Tai? Nah, di tahapan eksternalisasi ini kita udah nyimpan semua jawaban dari semua anggota kelompok juding di tahapan internalisasi dan di tahapan sosialisasi. Lalu di tahapan ini kita menggabungkan dan membandingkan jawaban-jawaban tersebut dengan pola pikir dan pola tindak quantum leap. Oh gitu, Tai. Nah, ngomong-ngomong, kan salah satu tantangan terbesar dalam bidang perpajakan itu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk itu diperlukan adanya inovasi dan solusi alternatif yang bisa menarik minat dan motivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Nah, menurut kamu sendiri nih, Tai, apa sih contoh nyatanya dari kebaruan dan solusi alternatif, terutama untuk juding itu sendiri? Oke, Li. Jadi, salah satu bentuk kebaruan dan solusi alternatifnya itu yang bisa ditawarkan kepada wajib pajak dalam pengajuan banding pajak berupa penggunaan teknologi yang tengah berkembang nih. Salah satunya teknologi blockchain. Blockchain. Blockchain itu apa, Tai? Jadi, blockchain itu merupakan buku besar yang terdistribusi dengan sistem yang transparan pada wajib pajak, namun dengan keamanan yang cukup tinggi. Selain itu, blockchain juga dapat mempercepat dan mempermudah proses pengajuan banding pajak karena tidak memerlukan perantara atau otoritas pusat. Oh iya, selain blockchain ada juga penggunaan kecerdasan buatan atau AI, platform digital, dan media baru juga dapat mempermudah interaksi kita kepada wajib pajak nih. Oh, berarti penggunaan teknologi itu menjadi salah satu bentuk kebaruan untuk juding yang ditawarkan oleh wajib pajak ya, Tai? Iya, bener banget. Kalau solusi alternatifnya kira-kira apa nih, Jadi, kalau untuk solusi alternatif ini harus melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta maupun organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan program edukasi pajak inovatif dan kampanye sosial kreatif yang meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak. Contohnya itu seperti workshop, seminar, atau kampanye sosial yang berupa kontes, lomba, atau tantangan yang mengajak wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses juding dengan menyenangkan dan menarik, sehingga akan timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Oh, jadi gitu, Jadi untuk solusi alternatifnya harus melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Pendekatan ini menawarkan solusi yang out of the box banget nih untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christian dan Cea. Nah, setelah mendengar penjelasan Atea dan Liana mengenai solusi alternatif yang ditawarkan kepada wajib pajak, apa aja sih, bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur dalam bidang juding yang ditawarkan pada wajib pajak? Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menawarkan cara yang cepat, terarah, dan terukur dalam pengajuan banding pajak atau juding. Cara ini meliputi menerapkan metode alternatif penyelesaian sengketa pajak seperti mediasi, lalu arbitrase, ataupun negosiasi. Nah, untuk menghindari atau mengurangi perkara banding pajak ini, perlu juga ada cara lain seperti menyederhanakan proses dan sistem informasi juding dengan mengurangi proses-proses yang kurang efektif. Nah, selanjutnya kira-kira selain itu apa aja sih, Chris? Metode-metode untuk mempermudah wajib pajak ini? Nah, kalau dari aku sih, kita bisa menerapkan konsep berpikir selangkah lebih maju dengan menyediakan alternatif penyelesaian yang mencegah terjadinya human error dalam proses sajak, jurat, dan juding, mengumpulkan data terkini tentang regulasi, peran konsultan pajak,
syarat-syarat umum, dan alur pengajuan banding pajak, dan memanfaatkan teknologi canggih seperti blockchain dan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem yang transparan, aman, dan efisien dalam pelaporan, pemeriksaan, dan evaluasi pajak. Oh, begitu, Chris. Keren banget ya. Ternyata cara-caranya tuh banyak banget untuk mempermudah wajib pajak ini. Oke, mungkin itu aja. Mungkin Selanjutnya itu dari mungkin kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Domenico Jose dan juga Hala. Oke, perkenalkan aku Hala Fuad dan di sini ada Domenico Jose yang akan menjelaskan nih mengenai poin ketiga tentang pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya. Jadi Hal, bisa jelasin nggak apa aja nih bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya? Oke, Jos. Jadi bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara nih. Salah satunya seperti memberikan karya kearifan lokal dengan menggunakan batik, musik, makanan, atau perayaan budaya saat memberikan pelayanan. Kemudian juga diperlukan untuk menyediakan informasi dalam bahasa lokal dan menerapkan 5S. Wah, 5S ini apa aja sih Hal? Jadi gini, Jos, 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu adalah 5S yang harus kita lakukan dalam pelayanan. Oh, begitu ya Hal. Tapi selain itu, kita harus memberikan pelayanan yang inovatif dan adaptif juga kan? Untuk menghindari atau mengurangi perkara banding pajak. Dengan demikian, pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat. Nah, iya Jos, keren banget kan bentuk pelayanan prima ini? Jelas Hal. Mungkin seperti itu hal mengenai pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang petugas pajak. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang ketiga nih. Oke, jadi selanjutnya aku sama Soima bakal jelasin tentang wujud nyata dan ulang, maaf guys. Oke, jadi selanjutnya aku dan Soima bakal jelasin tentang jawaban-jawaban dari teman-teman Juding, apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap. Tadi kan teman-teman kita juga udah jelasin tentang kebaruan dan solusi alternatif. Terus juga ada apa yang harus dilakukan dengan cepat, terukur, dan terarah. Dan pelayanan prima apa yang harus dilakukan. Sekarang kita masuk ke contoh wujud nyatanya nih. Kira-kira apa aja sih Soimah wujud nyatanya? Nah, wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap itu menggunakan aplikasi web atau mobile yang berbasis kecerdasan buatan AI untuk membantu wajib pajak dan menyusun surat banding yang memenuhi persyaratan formal dan material, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan kuat, serta mengikuti perkembangan perkara banding di pengadilan pajak. Aplikasi ini bisa memberikan panduan, saran, rekomendasi, notifikasi, dan reminder kepada wajib pajak secara otomatis dan interaktif. Aplikasi ini juga bisa menganalisis data dan informasi yang tersedia untuk menentukan strategi banding yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Aplikasi ini bisa menjadi solusi yang inovatif, efisien, dan efektif untuk mengajukan banding pajak. Nah, selanjutnya wujud nyatanya juga bisa dengan menerapkan metode alternatif penyelesaian sengketa pajak. Seperti yang tadi udah disebutin nih sama Cea, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi untuk menghindari atau mengurangi perkara banding pajak. Metode alternatif ini bisa memberikan kesempatan kepada wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak secara damai, cepat, dan murah, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Metode alternatif ini bisa menumbuhkan kepercayaan juga, kerjasama, dan kepatuhan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan konsisten kepada wajib pajak dengan mengembangkan sistem informasi terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak, dan wajib pajak
yang dapat memberikan akses online dan real-time kepada semua pihak yang terkait dengan perkara banding pajak. Nah, itu dia wujud nyata yang bisa kita lakukan untuk proses pengajuan banding pajak. Nah, itu dia kesimpulan dari semua jawaban-jawaban anggota kelompok juding yang udah kita gabungkan menjadi satu kesatuan di tabel di sebuah menjadi satu kesatuan di sebuah tabel. Nah, dengan demikian berakhir juga nih semua tahapan podcast kita, mulai dari tahapan internalisasi, eksternalisasi, dan sosialisasi. Nah, coba dong, Tai, kasih closing statement buat podcast kita kali ini. Oke, jadi aku ada closing statement nih. Dalam dunia yang semakin kompleks dan kompetitif ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda dari biasanya, yaitu dengan pola pikir dan pola tindak quantum leap. Pola pikir dan pola tindak quantum leap sendiri adalah cara berpikir dan cara bertindak yang berorientasi pada perubahan dan peningkatan yang signifikan. Pola pikir dan pola tindak quantum leap ini dapat diwujudkan dalam berbagai bidang nih. Salah satunya bidang yang kita pelajari saat ini yaitu bidang perpajakan. Dengan pola pikir dan pola tindak quantum leap di bidang perpajakan, tentunya kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar nih. Terus juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar juga untuk negara di bidang perpajakan dan juga memberikan kontribusi yang lebih positif bagi diri kita sendiri nantinya sebagai petugas pajak, pekerja pajak, ataupun konsultan pajak, dan masyarakat di sana sebagai wajib pajak. Itu dia podcast kita pada episode ini. Aku ada pantun nih, Li. Apa tuh, Tai? Nah, pantunnya, keberatan pajak bisa dibanding. Sampai jumpa lagi di podcast Kelompok Juding.